Topik video kita sekarang ini adalah materi dari kalkulus 2, yaitu mengenai partial derivatif atau turunan parsial. Jadi turunan atau derivasi dari sebuah fungsi dengan variabel tunggal atau variabelnya hanya satu pada suatu titik ini adalah merupakan kemiringan dari garis singgung kurva pada titik tersebut. Jadi bagaimana dengan fungsi yang variabelnya lebih dari satu atau fungsi yang memiliki beberapa variabel? Pada kalkulus multivariabel atau yang memiliki variabel lebih dari satu, ini pengerjaannya mirip dengan kalkulus variabel tunggal yang diterapkan pada beberapa variabel satu persatu. Jadi seperti kita lihat pada grafik ini ya, kita punya fungsi fx, y ya, yang seperti di sini ya. Jadi fungsi fx, y ini mempunyai dua variabel independen ya, dua variabel independen. Jadi fungsi fx, y ini dia akan dua variabel independen ini dia akan membentuk kurva ya, membentuk surface atau permukaan. Seperti kita lihat pada gambar yang berwarna abu-abu ini. Ini adalah surface atau permukaan yang dibentuk oleh Z sama dengan fx, y. Jadi ini adalah sumbu X ke arah sini, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Jadi kalau kita tetapkan Y adalah konstan, jadi Y-nya konstan, ya, kita bilanglah Y sama dengan Y0. Kalau Y sama dengan Y0 konstan, berarti ini ada pada seluruh garis ini Y sama dengan Y0. Jadi bidang yang berada pada Y konstan ya, yang searah sumbu Z, ini adalah bidang XZ ya, pada Y sama dengan Y0. Itu adalah ini. Itulah bidang ini sampai sini ya. Itu semua yang berwarna hijau ini. Jadi yang dari biru, hijau dan ini. Ini adalah bidang XZ yang berada pada Y sama dengan Y0. Sekarang kita ambil titik X0, Y0 ya, ini dia. Jadi titik ini berada pada bidang XY ya, berada pada garis Y konstan, Y sama dengan Y0 ini. Kalau kita tarik ini ke atas ya, pada yang ke atas garis yang terletak pada bidang ini, bidang yang warna hijau ini, dia akan memotong permukaan Z sama dengan fx, y ini pada titik P ya, koordinatnya x0 y0 dengan fx0 y0 pada titik P. Nah, jadi bidang yang warna hijau ini yang warna biru ini adalah kurva perpotongan antara bidang hijau ini dengan permukaan yang berwarna abu-abu ini. Ini adalah kurvanya. Jadi kita bilang ini adalah kurva Z sama dengan fx, y0. Kenapa? Variabel x ini berubah-ubah. Kenapa? Karena x sepanjang kurva biru ini x-nya beda-beda. Ini x-nya beda ya, x-nya pada di sini x-nya adalah pada titik ini. Yang di sini x-nya pada titik ini. Jadi x-nya berubah-ubah, tapi y-nya adalah ini. Y-nya itu tetap sepanjang biru ini, y-nya adalah sama dengan y0. Jadi ini adalah kurva Z sama dengan fx, y0 ya. Jadi ini yang biru ini. Nah, yang merah ini adalah garis singgung dari permukaan yang berwarna abu-abu pada titik P. Nah, arahnya ini harus sesuai dengan yang warna biru ini. Sebenarnya banyak kemungkinan, ada juga kemungkinan bahwa garis singgungnya itu pada titik P mungkin arahnya dari sini ke sini. Tapi karena kita udah menetapkan Y sama dengan Y0 di sini, makanya garis singgungnya harus arah dengan yang warna biru ini ya, yang menyinggung titik P. Jadi pada sistem kita ini koordinat horizontalnya adalah X, koordinat vertikalnya adalah Z, dan Y sama dengan Y0 ini adalah konstan. Jadi Y itu bukan variabel. Jadi pada sistem kita ini kita punya dua variabel yang independen, yaitu X dan Z, sementara Y itu bukanlah variabel. Jadi kita bisa bilang ya, bahwa garis yang berwarna merah ini, tangen line ini, kemiringan dari garis singgung ini yang warna merah ini
ini adalah partial derivatif atau turunan parsial kemiringannya ini dari fungsi f ini terhadap x. Kenapa terhadap x? Karena di sini x yang berubah ya, sepanjang kurva ini yang berubah x. Jadi fungsi yang variabel yang berubah x, y-nya konstan. Jadi ini adalah kemiringan dari yang warna merah ini, garis singgungnya ini adalah partial derivatif dari fungsi terhadap x. Ya. Jadi ini mirip dengan turunan biasa dengan satu variabel seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu turunan terhadap x pada titik x sama dengan x0. Sementara partial derivatif ini adalah turunan fungsi terhadap x pada titik x0 y0. Jadi definisinya bisa kita tuliskan bahwa turunan parsial dari fungsi fx, y terhadap x pada titik x0 y0 itu bisa kita tulis seperti ini ya. Ini do f per do x pada x0, y0 itu dapat ditulis sama dengan limit h menuju 0 fx0 tambah h, y0 dikurang f x0, y0 dibagi h. Jadi kita bisa lihat ya bahwa biasanya partial derivatif itu kita pakai simbol do. Ini kita bilang simbolnya namanya do ya. Oke. Jadi yang di atas ini penulisan yang ini ada bermacam-macam variasinya. Jadi ini bisa juga ditulis yang di atas ini. Ini bisa kita tulis juga bahwa ini sama dengan d per dx dari f-nya kan tadi fungsi x, y0 pada titik x sama dengan pada x sama dengan x0. Itu bisa kita tulis seperti itu. Bisa juga dia kita tulis seperti ini. Ya. Ini do f dibagi do x pada x0 y0. Atau bisa juga kita tulis f x kecil di bawah ya, x0 y0. Jadi perhatikan ya, ini kita pakai d, ini kita pakai do. Oke. Nah sekarang ada juga ke penulisan yang lain, misalnya ini fx, ini sama dengan do f dibagi do x. Sementara misalnya kita tulis zx, ini sama dengan ini adalah do z dibagi do x. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan turunan parsial dari fx, y terhadap y. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kalau sebelumnya yang sebelumnya itu yang kita tahan konstan itu adalah y, sumbu y sama dengan y0. Sekarang yang kita tahan konstan adalah sumbu x pada x sama dengan x0. Idenya sama. Jadi ini adalah bidang yang hijau ini ya. Bidang pada x konstan ya. Jadi ini bidang yz pada x konstan. Nah sekarang yang abu-abu ini adalah fungsi kita. Ini fungsi f, x, y. Yang garis biru ini adalah kurva hasil perpotongan antara yang warna hijau dengan warna abu-abu. Jadi kalau kita tarik satu garis ya pada x0, y0 ini pada satu titik, kita tarik garisnya ke atas, dia akan memotong pada titik P ini ya dengan sumbu koordinat yang ini. Nah sekarang garis merah ini adalah garis singgung pada titik P, garis singgung terhadap kurva warna biru ini. Jadi kemiringan yang garis warna merah inilah partial derivatif atau turunan parsial dari fungsi berwarna biru ini terhadap sumbu y. Kenapa terhadap sumbu y? Karena sumbu y ini berubah ya. Sementara sumbu x-nya tetap konstan, yaitu x sama dengan x0. Jadi definisinya adalah sebagai berikut. Jadi turunan parsial dari fungsi fx, y terhadap y
pada titik x0, y0 itu adalah kita tuliskan seperti ini ya, do f per do y pada x0, y0, atau juga bisa d per dx f x0, y sama dengan y0. Itu adalah sama dengan limit h menuju 0 f fungsi f x0, y0 tambah h dikurang f x0, y0 dibagi h ya. Jadi apabila kita lihat pada gambar ini ya, sebagai summary ya atau kesimpulan, kita bisa lihat kita lihat ada dua pada titik P yang sama. Kita bisa menggambarkan berbagai arah dari garis singgung. Ya, di sini kita lihat dua ya. Pada waktu kita tahan y konstan, kita punya garis singgung yang warna merah yang ini. Pada saat kita tahan x konstan, jadi dia garis singgungnya adalah yang merah ini. Jadi partial derivatif ini sangat bergantung pada variabel mana yang kita tahan konstan atau tidak berubah. Sebagai contoh, hitung do f per do x dan do f per do y pada titik 4, minus 5 pada fungsi x kuadrat ditambah 3xy ditambah y dikurang 1. Jadi untuk mencari do f per do x, maka ini kita buat kita tahan y konstan. Jadi y nya kita tahan sebagai konstan. Maka sekarang kita bisa cari do f per do x nya. Kita buat do f per do x. Ini berarti ini kita turunkan terhadap x. Semua y di sini ini kita anggap konstan. Jadi y ini kita bisa anggap sebagai seperti konstanta. Mungkin kita bilang ini sama dengan 7 misalnya. Berarti kan 7 nggak kita turunkan. Yang kita turunkan terhadap x saja di sini. Jadi ini kita turunkan terhadap x. Bisa kita tulis lagi bahwa ini adalah do per do x. Fungsinya lagi kita tulis x kuadrat ditambah 3xy ditambah y dikurang 1. Turunannya apa? Turunan 2x kuadratnya 2x. Turunan 3xy ini adalah turunan terhadap x. Berarti dia adalah ditambah 3 dikali y. Kenapa? Karena turunan terhadap x sekarang 1. Turunan ini terhadap x ini berarti 0. Ya kan? Dan turunan ini terhadap x ini juga 0. Kenapa yang ini terhadap x 0? Karena y ini kita anggap seperti konstanta di sini. Ya, kita anggap konstanta karena y nya kita anggap konstan. Maka ini adalah sama dengan 2x ditambah 3y. Jadi kalau kita masukkan angka koordinat ini ya, ini sama dengan 2 dikali x nya 4 ditambah 3 dikali minus 5 ya. Ini sama dengan minus 7. Oke. Nah, yang berikutnya untuk mencari do f dibagi do y, berarti ini sekarang yang kita anggap konstan adalah x. X kita anggap konstan. Nah, kita tulis lagi do f dibagi do y ini sama dengan do per do y dari x kuadrat ditambah 3xy ditambah y dikurang 1. Ini sama dengan turunan x kuadrat. X kita anggap konstan, jadi ini konstanta, hanya angka. Jadi turunan dari konstanta terhadap y ini adalah 0. Y ini adalah 0 ditambah ini konstanta, tapi ini variabel kita. Turunan y terhadap y adalah 1. Berarti ini ditambah 3x. Ditambah turunan y terhadap y adalah 1, ini 1. Turunan 1 terhadap y ini adalah 0. Maka ini adalah 3x ditambah 1. Kalau kita masukkan koordinat kita tadi, maka kita punya ini adalah 3 dikali 4 ditambah 1. Ini sama dengan 13. Jadi contoh berikutnya adalah kita mau mencari do f per do y dari fungsi f sama dengan y sinus xy.
sekarang di sini berarti kalau untuk mencari do f per do y, berarti ini kita yang kita buat konstan adalah x ya. X adalah konstan. Jadi di fungsi ini semua x ini adalah konstanta, bukan variabel di sini. Nah, sekarang coba kita lihat fungsi ini. Jadi ini adalah konstanta. Tapi kita punya variabel y di sini dan variabel y di sini. Jadi ini adalah kita harus melakukan product rule di sini ya. Jadi hukum perkalian, yaitu u kali v. Jadi kalau kita review ya, turunan u kali v itu adalah turunannya ini adalah u aksen v ditambah v aksen u. Jadi kalau kita bilang u-nya adalah y dan v-nya adalah sinus x, y, maka kalau kita tuliskan do f per do y ini adalah sama dengan do f per do y dari y dikali sinus xy. Nah, ini adalah u, ini adalah v. Maka ini kita bisa bikin u aksen v ya. Maka u aksen v berarti ini adalah d per dy kita pakai do ya karena ini parsial ya. Jadi ini adalah do per do y dari y dikali sinus xy ditambah v aksen u. V aksen ini berarti do per do y dikali dari sinus xy ini dikali dengan u. U adalah y. Apa turunan dari y terhadap y? Ini adalah 1 dikali 1 dikali dikali sinus x y ditambah. Nah, ini kita harus mengaplikasikan yang namanya chain rule. Jadi yang pertama kita turunkan adalah sinus xy terhadap xy ya. Jadi sinus xy terhadap xy apa turunannya? Turunannya adalah turunan sinus itu kosinus. Berarti ini adalah kosinus xy dikali turunan yang di dalam ini, turunan xy dikali do per do y dari do per do y dari xy. X dikali y ini dikali y. Jadi ini sama dengan yang ini adalah sinus xy ditambah y nya kita pindahkan ke depan ya. Y kosinus xy apa turunan dari xy. X ini konstan, berarti ini adalah kali x. Maka ini adalah sama dengan sinus xy ditambah x nya pindahkan ke sini xy kosinus xy.